warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh. Kali ini tentang rotasi. Nah, anak-anak, rotasi ini agak rumit ya. Refleksi, translasi itu tidak serumit rotasi, tapi sebetulnya kalau kalian menyukai ya, itu tidak sulit ya. Pertama, siapkan buku paketnya ya. Untuk rotasi ini Ibu sudah ada videonya ya, sudah pilihkan videonya yang praktis, mudah, tetapi ya tidak semudah itu sih ya. Kalau di searching materi rotasi ini ada yang menggunakan sinus alfa tambah beta. Nah, karena itu yang menggunakan sinus, kosinus ya, itu adanya di matematika SMA. Nanti kalian akan ketemu lagi materi rotasi tetapi menggunakan trigonometri, menggunakan sinus alfa, menggunakan kosinus alfa, menggunakan sinus alfa tambah beta. Materi rotasi di SMP kelas 9 sederhana sih, hanya melalui ya, ada pusat rotasinya 0,0, titik pusat koordinat ya. Sudut rotasinya juga sederhana ya, titik itu diputar dengan sudut 90, bisa searah jarum jam. Searah jarum jam itu ke kanan ya. Kemudian berlawanan arah jarum jam itu ke kiri gitu ya. Nanti kalian disalin ulang, ini tabel ya, tabel 3.6. Kemudian diisi bayangan hasil rotasinya. Ini ada gambar trapesium yang diputar, dirotasi dengan pusat rotasi ya. Sudutnya ini 90 derajat searah jarum jam ya, searah jarum jam yang ini. Hasilnya menjadi trapesiumnya tetap ya, menjadi begini ya, tetapi posisinya berbeda setelah dirotasi itu ya. Jadi ini transformasi trapesium segi 4. Nah, ini ada contoh segi 4 A, B, C, D dirotasi dengan pusat R ya, pusatnya R, maka titiknya menjadi A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen, D menjadi D aksen. Ini ada pusat rotasinya ya. Ini tidak di bidang kartesius, di kertas polos biasa. Ini keterangannya sudut rotasinya 60 derajat. Jadi ini dikerjakan menggunakan busur derajat ya. Agak sulit Bu Lia di sini mempraktekkan bagaimana memutar titik A. Jadi titik A itu dihubungkan dulu ke R-nya ya, dihubungkan, kemudian menggunakan busur derajat diputar sejauh 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi ini kalau berlawanan arah jarum jam berarti negatif 60 derajat ya. Ini A, B, C, D menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini tergambar ya hasilnya, hasil bayangan rotasinya dikerjakan menggunakan busur derajat ya. Nih, jadi kalau kalian ingin kalau kalian ingin lebih paham, coba kalian nanti di rumah buat gambar yang seperti ini, lalu menggunakan busur derajat, hasil rotasinya seperti apa. Ini sudutnya 60 derajat ya. Berikutnya, nah ini rotasi di bidang kartesius ya. Ada trapesium XYZW dirotasi
sejauh 180 derajat searah jarum jam. Berarti positif ya kalau searah jarum jam. Nah, ini pertama karena pusat rotasi, pusat putarannya adalah titik pusat koordinat 0,0, maka merotasikan trapesium XYZW menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, W aksen. Ini diperoleh dengan merotasi titik-titik sudutnya. Jadi X dulu baru menjadi X aksen ya. Itu harusnya ada titik yang menghubungkan dari titik O ini, pusat koordinat ini ke X ya. Kemudian menjadi X aksen. Dari titik pusat ini dihubungkan dulu ke Y. Lalu titik Y ini dirotasi, diputar sejauh 180 derajat ya. Setengah lingkaran menjadi titik Y aksen. Kemudian titik Z ini hubungkan ke pusat koordinat ke O, lalu OZ ini diputar ya, garis OZ ini putar 180 derajat ya. Kalau pakai busur derajat itu 1,5 lingkaran, maka menjadi Z aksen. Kemudian W ini hubungkan dengan pusatnya, pusat koordinat menjadi WO. Kemudian W garis WO ini kita putar sejauh 180 derajat, maka titiknya menjadi OW aksen. Itu ya anak-anak ya. Ini bisa digambar ulang di buku berpeta kalian. Begitu tugas PJJ kali ini tentang rotasi. Ya, di video yang satunya lagi banyak rumus-rumus yang kalian harus hafalkan, rumus rotasi ya. Tapi ya nggak usah kecil hati ya. Itu sebenarnya kalau kalian ingin paham, kalian harus demonstrasikan di kertas berpetaknya ya. Jadi tidak hanya paham melalui rumus-rumus saja. Terima kasih ya anak-anakku sekalian. Jangan bosan untuk mencoba, karena memang ini harus dicoba ya, harus menggunakan busur derajat ya. Bagaimana cara memutar titik ya, kemudian memutar bidang bangun datar ya. Ini ya, nah ini kelihatan nih segitiga, ini segitiga JKL yang merah ini ya, diputar ya, diputar 90 derajat. Nah, ini pusat putarannya bukan pusat O, tetapi pusat putarannya adalah ini L. Jadi nanti di kuis juga ada soal, kalian nanti pelajari ya. Ada soal kalau sebuah titik diputarnya itu pusat rotasinya bukan titik O, bukan titik ini, tetapi titik yang lain ya. Contohnya seperti ini, titik K ini diputarnya pusat rotasinya titik L, maka hasilnya adalah K aksennya di sini. Ini putarannya 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Nih ya, hasilnya menjadi K aksen ya. Ini kalau titik L sendiri, karena L menjadi pusat putaran, L aksennya maka berimpit di situ. Kalau titik J diputar dengan pusat L, jadi dihubungkan dulu JL, diputar sejauh 90 derajat ya, 90 derajat berlawanan jarum jam. Ini ada arah putarannya, maka menjadi J aksen ini. Itu ya anak-anak ya. Jadi kuisnya itu kisi-kisinya ada titik ya, titiknya bisa di mana saja. Kalau diputarnya dengan sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat ya, 360 tidak ada ya. Itu
terhadap titik pusat ya. Dan ada soal jika sebuah titiknya bisa di mana saja, di kuadran mana saja, tapi diputarnya tidak melalui titik pusat koordinat. Nanti kalian pelajari video yang satu lagi tentang cara-cara mengubah x, y-nya menjadi bayangannya. Gitu ya. Selamat bekerja, jangan bosan, semangat belajar. Ini memang agak rumit, tapi kalau kalian mau belajar, insya Allah pasti bisa ya. Jadi ini ada rumus-rumusnya ya. Nah, ini tabel yang rumus di video yang satu lagi. Tolong ditulis ulang tabel rumusnya ya. Pusat rotasi 0 dan pusat rotasi A, B dengan sudut rotasi 90 positif, 90 negatif, 180 positif, 180 negatif, ada 270 begitu. Karena ini akan terus materi ini akan dibahas di SMA. Nanti kalian akan lanjut ke SMA. Pembahasan rotasi ini menggunakan trigonometri, menggunakan sinus, kosinus. Gitu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian demonstrasi merotasikan titik, merotasikan bangun datar menggunakan busur derajat dan kemudian menggunakan rumus-rumus yang sudah jadi, ini ada aplikasi ya, yang bisa membantu kalian mengecek apakah hasil rotasi yang sudah dipraktekkan menggunakan busur derajat itu sudah benar atau masih harus kalian perbaiki lagi ya. Contohnya ya, ini dibuka dulu ya, bagian transformasi geometri. Nah, ini ya, ada refleksi, ada translasi, kemudian sebentar ya, ini di transformasi. Nah, ini ada yang namanya rotasi ya. Ini coba dilihat dulu. Nah, ini rotasi around point ya. Dilatasi nanti kalau kita klik ini, nah ini ya, select object to rotasi, sebentar, select object to and center point. Jadi harus ada objeknya yang dipilih, objek yang akan dirotasi, dan center point dan enter angle. Jadi ada pusat rotasinya dan masukkan sudut rotasinya ya. Kita akan praktekkan rotasi menggunakan GeoGebra ya. Pertama yaitu kita pilih titiknya ya. Misalnya ibu punya titik ini, sebentar, select point dulu, scroll ke atas ya. Ibu pilih titik itu, titik A. Kemudian titik A ini akan ibu rotasikan ya. Pusat rotasinya ini titik B, pusat rotasinya pusat koordinat ya. Kemudian ibu pilih lagi, agak scroll lagi ke bawah, rotasi around point, klik itu ya. Jadi A, pusat rotasinya B ya. Nah, ini misalnya dengan sudut 90 derajat ya. Ini misalnya dengan sudut 90 derajat itu ya. Counter clockwise itu artinya berlawanan jarum jam. Kalau clockwise artinya searah jarum jam. Coba kita klik ya. Oke. Nah, ini hasil rotasinya A aksen. Jadi titik A dengan pusat rotasi B ya. Di titik A ini diputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat, maka hasilnya ada di A aksen. Gitu ya. Anak-anak ya. Ada ya.
Nah, sekarang nanti kalau sudah selesai ini di screenshot ya, kirim ke kantung tugas. Kemudian misalnya lagi Ibu pilih titik misalnya titiknya di itu ya di 2,4. Kemudian titik ini akan Ibu dan pilih titik pusatnya O ya. Nah, ini titik pusatnya, titik B di situ. Akan Ibu rotasi ya. Akan Ibu rotasi around point itu ya. Jadi Ibu pilih titiknya A, pusat rotasinya B ya. Kemudian Ibu pilih sudutnya 180 derajat searah jarum jam ya. Maka hasilnya itu, nah ini adalah titik A ya, yang diputar dengan pusat B, hasilnya A aksen ya. Nanti kalian screenshot gitu ya, itu ya. Kemudian ini di discard dulu ya. Kemudian Ibu akan pilih sekarang titik di sini, titik ya, sebentar, geser dulu A nya di situ ya, di negatif 4, negatif 2. Kemudian Ibu akan pilih titik B nya di sini misalnya. Nah, itu B. Ibu akan memutar titik A, pusat rotasinya B ya, sejauh 90 derajat. Jadi kalau ditebak pasti A aksennya itu coba apakah di 0,2, apakah di 0,-6 ya. Coba sekarang transformasinya around point ya, tuh A ya, yang akan dirotasikan, pusat rotasinya B, sudutnya 90 derajat ya, clockwise searah jarum jam. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Titik A ya, searah jarum jam, dirotasikan, pusat rotasinya B, maka hasilnya adalah A aksen. Ini menggunakan GeoGebra. Gitu anak-anak ya. Sekarang bagaimana kalau objek ya? Ya, misalnya Ibu akan membuat sebuah segitiga. Sebuah segitiga kemarin tuh dibuatnya dengan menggunakan regular polygon ya. Misalnya poinnya Ibu pilih misalnya di sini ya, ini 4,-2 ya. Oke. B nya di sini. Maka mau buatnya segitiga. Oke. Nah, itu ada segitiga. Segitiga ABC ini akan Ibu rotasi ya. Pusat rotasinya ya, Ibu pilih dulu poin. Pusat rotasinya di coba di A itu ya. Nah, ini pusat rotasinya di A. Coba, atau sebentar, pusat rotasinya di sini nih, di D ya, di D. Oke. Nah, kemudian klik rotasi around point, klik ya. Ibu lihat, klik objeknya, kemudian klik pusat rotasinya, dan rotasinya sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya, nah ini hasilnya. Ini ya, ini hasilnya. Jadi titik A ini ya, pusat rotasinya D itu ya.
pusat rotasinya D, sebentar, maka kemana jadinya? 90 derajat ya. A pusatnya D, coba benar tidak? Kalau A pusatnya D dirotasi 90 derajat searah, maka harus ke sini ya, harusnya ya. Harusnya A ke sini nih, coba ke A-nya harusnya ke 90 derajat searah jarum jam. A-nya ke sini ya, ke B ya. Nah, ke sini, ke situ ya. Terus kemudian titik B-nya kalau diputar 90 derajat dengan pusat ini, maka DB, maka B-nya akan kemana itu? Putar B-nya 90 derajat searah ya. Nah, ini nanti kalian tolong diperiksa ulang dengan manual ya. Tuh ya. Coba sekarang Ibu hapus dulu ya. Coba sekarang segi 4 ya. Misalnya poinnya di sini ya. AB-nya, terus beliau mau buat nanti kalian coba-coba ya. Nah, ini ya, A, B ya, kemudian segi 4. Nah, jadi itu ya. Ini sebetulnya bisa di move ya, supaya segi 4-nya di move. Nanti kalian coba ya, move. Di move ya, boleh move diperbesar ya. Belum di move. Nah, itu di move ya, tuh ya. Segi 4 persegi ya, ABCD. Boleh dikatakannya ini apa? Belah ketupat ABCD. Mau dirotasi ya, pusatnya O. Klik dulu poin pusatnya O itu ya, E di sini. Kemudian mau dirotasi, jangan takut salah ya. Nah, rotasi objeknya persegi, pusat rotasinya E. Ibu Lia mau rotasinya 180 derajat. Oke. Nah, itu hasilnya. Ini hasil rotasinya. Jadi kalian screenshot ya. Ini hasil rotasinya yang ini. Atau ini saya warnai. Warnai dengan sukanya merah. Oke. Ya, nah ini persegi yang biru menjadi persegi yang merah setelah dirotasi, diputar 180 derajat, pusatnya E. Gitu ya anak-anak ya. Selamat mencoba, jangan putus asa ya. Secara rumus memang banyak rumus yang harus dihafal, tapi kalian harus demonstrasi supaya lebih paham, dan kalian juga harus belajar menggunakan aplikasi GeoGebra ini ya. Sebetulnya matematika itu mengasihkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.